Seorang pedagang kain keliling bernama Khalid Al-Miski adalah seorang pedagang kain, bukan pedagang kain biasa. Ia adalah seorang pemuda yang tampan, tubuhnya gagah, kulitnya putih. Siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta dengan pria ini. Setiap hari pekerjaannya adalah berjualan kain keliling Madinah ketika itu. Kemudian pada suatu ketika Khalid Al-Miski ini pun dipanggil oleh seorang wanita dan wanita itu mengatakan akan membeli kain dari sang pemuda ini. Maka sang pemuda ini memasuki rumah wanita tersebut dan menjajakan kain-kainnya. Namun apa yang terjadi? Sang wanita itu lantas dengan cepat langsung menutup pintu rumahnya dan mengunci pintu rumah tersebut. Dan sang wanita mengatakan, "Wahai pemuda, engkau tidak usah pura-pura. Aku ini wanita yang tercantik di kota ini. Dan aku adalah orang wanita yang sudah lama memandang rasa cinta terhadapmu. Seorang pemuda yang tampan sepertimu. Maka di ruangan ini tidak ada seorang pun. Kau bebas melakukan apa saja untukku. Dan aku bebas melakukan apa saja untukmu," kata wanita tersebut. Maka sang pemuda ini pun mulai merasa ketakutan karena godaan wanita yang sangat dahsyat. Ia lebih takut pada dirinya sendiri sebenarnya. Karena dia adalah laki-laki yang normal yang di hadapannya ada wanita yang sangat cantik. Kemudian ia teringat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ia mengingatkan pada wanita tersebut. "Takutlah engkau kepada Allah. Orang mungkin tidak melihat tapi Allah maha melihat apa yang hendak kau lakukan terhadapku," kata laki-laki ini. Lalu wanita tersebut mengatakan, "Sudahlah, jangan pura-pura, kau bisa melakukan apa saja pada saat ini. Dan kalau engkau menolak, aku bisa saja berteriak dan orang-orang akan mengira bahwa engkau yang berniat jahat terhadapku. Engkau tidak bisa berlaku apa-apa terhadapku, engkau tidak punya kekuatan apa-apa," kata wanita tersebut. Maka laki-laki ini pun pada akhirnya mulai keringat dingin keluar dari tubuhnya. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar ia bisa terhindar dari wanita tersebut. Maka ia pun pada akhirnya meminta izin pada wanita itu untuk ke kamar mandi. Dan wanita itu merasa senang. Ia berpikir mungkin sang pria tengah bersiap-siap. Maka masuklah pemuda ini ke kamar mandi dan mulailah ia di dalam hatinya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Allah, aku takut pada keadaan diriku saat ini, wahai Allah. Aku takut bahwa di luar sana ada gadis yang senantiasa menggodaku, wahai Allah. Maka apa yang harus aku lakukan, wahai Allah?" Maka yang ia lakukan, ia pun menaburi tubuhnya sendiri dengan kotorannya sambil menangis. Ia katakan, "Wahai Allah, apa yang lakukan ini adalah karena aku takut kepadamu, wahai Allah. Apa yang aku lakukan ini, ya Allah, dengan bau yang sangat dahsyat ini, ya Allah. Karena aku tidak mau melakukan perbuatan yang dibenci olehmu, wahai Allah. Maka tolong aku, ya Allah. Maka tolonglah aku dalam situasi ini, wahai Allah. Buat dia tidak suka padaku dengan apa yang aku lakukan ini, wahai Allah." Bercucuranlah air matanya karena dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Namun ia melakukan ini semata-mata karena ia ingin terhindar dari godaan wanita tersebut. Maka keluarlah sang pemuda ini dengan kotoran yang sangat banyak. Dan kemudian wanita tersebut merasa sangat takut. Dan ia mengatakan, "Ini adalah orang gila, keluar kau dari rumah ini," kata wanita tersebut. Maka sang pemuda ini pun pada akhirnya lari pulang menuju ke rumahnya. Dan semua orang di jalanan sibuk menertawakan dan mengatakan ia adalah orang gila. Sampai di rumah, ia kemudian membersihkan tubuhnya dan sambil menangis, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah selamatkan dia dari perbuatan wanita yang jahat tersebut. Dan apa yang terjadi selanjutnya dari pemuda ini? Tubuh yang tadinya bau, tiba-tiba tubuhnya seharum kasturi. Kemudian orang-orang menjulukinya sebagai Khalid Al-Miski yang tubuhnya sangat wangi bahkan sampai di akhir hayatnya. Ini kisah yang luar biasa, pembelajaran berharga. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Allah, maka Allah akan membantumu dalam setiap keadaan.